Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri. Di sini saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu Nur Wahida dan Rida Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan penganggaran perusahaan dana dekorasi di lingkungan Prati. Latar belakang. Pernikahan merupakan fase hidup yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Tak heran bila tercatat lebih dari 1 juta pernikahan terselenggarakan setiap tahunnya. Bukan hanya itu, sebagian besar orang yang menikah pasti menyelenggarakan resepsi. Dalam pelaksanaan resepsi, banyak sekali poin-poin penting yang dianggap harus ada. Dekorasi pernikahan misalnya. Resepsi pernikahan dianggap kurang lengkap tanpa adanya dekorasi selain alasan-alasan estetika, seperti dekorasi membuat venue lebih enak dipandang, membuat secara lebih semarak, membuat foto dokumentasi menjadi lebih cantik. Dekorasi juga kadang persoalan citra, sehingga banyak sekali orang rela merogoh kocek sangat dalam untuk biaya dekorasi ini. Gambaran umum. Usaha dana dekorasi ini merupakan suatu usaha yang didirikan oleh Muhammad Zain Kambo atau Gouri. Dulunya dia anak didikannya Haji Hasanuddin atau Budayaan Sumbawa, terus sekarang sudah berjalan sendiri sejak 2007. Usaha dana dekorasi ini dibuat untuk memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat Prati, dalam menyewa dekorasi dan baju adat daerah. Di dalam usaha dan dekorasi ini menyediakan MUA seperti make up pengantin, make up orang tua, dan make up pagarayu dan lainnya. Sedangkan untuk dekorasi disediakan untuk dekorasi resepsi, pernikahan, kamar pengantin, acara barodak, foto booth, dekorasi pintu, masuk acara-acara khusus, serta hiasan mobil pengantin. Untuk wardrobe, disediakan baju resepsi wanita dan baju resepsi pria, baju akad pria dan baju akad wanita, baju nyorong wanita dan baju nyorong pria, baju nyorong orang tua pengantin, serta baju pagarayu dan baju pagar bagus. Di mana usaha ini berada di lingkungan Prati, yang mana sangat memudahkan masyarakat jika ingin menggunakan jasa dana dekorasi ini. Biasanya pemesanan dan penyewaan bisa langsung ke lokasi dana dekor sendiri atau menghubungi adminnya. Kelayakan usaha. Dana dekorasi. Untuk mengetahui kelayakan usaha dari dana dekorasi ini dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, aspek pasar atau lingkungan usaha. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha dana dekorasi ini sangat layak diusahakan. Hal ini dikarenakan adanya potensi yang tinggi untuk dipasarkan atau dikembangkan usaha ini karena dapat dilihat dari sisi permintaan, penawaran, dan harga. Dengan tingginya jumlah permintaan daripada jumlah penawaran menimbulkan potensi yang besar untuk tetap dikembangkannya usaha dana dekorasi ini. Yang kedua, aspek hukum atau yuridis. Berdasarkan hasil penilaian usaha dana dekorasi ini tidak memenuhi dalam aspek hukumnya mengenai surat-surat izin dan lain-lain, sehingga dapat dikatakan usaha ini tidak layak jika dilihat dari segi aspek hukum. Dalam mendirikan usaha, aspek hukum sangat penting untuk diperhatikan karena dengan kelengkapan aspek hukumnya maka dapat mengurangi risiko yang akan ditimbulkan. Hal ini berdasarkan pendapat atau Purnawa 2016 bahwa bisnis dikatakan layak apabila sudah memenuhi persyaratan atau dokumen yang berlaku. Jika belum memenuhi dapat dikatakan belum layak dan menimbulkan kerugian yang besar karena terkendala dari izin usaha. Yang ketiga, aspek lingkungan hidup. Berdasarkan hasil survei atau wawancara dari aspek lingkungan, akibat adanya usaha dan dekorasi ini memberikan dampak positif kepada masyarakat lingkungan Prati maupun masyarakat di luar lingkungan Prati, sehingga dapat dikatakan dalam aspek lingkungan hidup usaha dana dekorasi ini sangat layak. Yang keempat, aspek produksi atau teknis. Berdasarkan hasil survei atau wawancara, aspek teknis dapat meliputi antara lain. Yang pertama, sarana dan prasarana. Sarana yang digunakan adalah make up. Prasarana adalah alat dan bahan dekorasi seperti kursi pengantin, bunga palsu penghias dalam dekorasi acara, dan beberapa alat dan bahan yang dapat digunakan berulang kali.
Yang kedua, proses produksi, persiapan pemesanan atau penyewaan dekorasi, persiapan pemesanan atau penyewaan baju adat, persiapan pemesanan atau penyewaan jasa make up, aspek SDM. Berdasarkan hasil survei atau wawancara, usaha dana dekorasi ini memiliki sumber daya manusia sebanyak 5 orang. Aspek keuangan. Analisis biaya usaha. Yang pertama yaitu investasi, membeli peralatan seperti gunting, tanaman, kain, lem, kertas, dan lain-lain. Dan di situ dapat kita tafsirkan biayanya yaitu 20 juta rupiah. Sementara biaya operasional, alat dan bahan senilai 150 juta, telepon senilai 300.000, transportasi senilai 300.000, cetak brosur dan banner senilai 400.000, sewa lokasi senilai 30 juta, total yaitu 201 juta. Omset per bulan yaitu senilai 35 juta, laba per bulan yaitu senilai 10 juta. Analisis BEP yaitu plus min 3 bulan. Aspek pemasaran. Bentuk pasar. Bentuk pemasaran yang dilakukan oleh dana dekorasi yaitu pemilik melakukan dua cara, yaitu pemasaran secara langsung ke masyarakat dan pemasaran dengan selalu mengupdate sosial media yang dimiliki. Yang kedua yaitu segmentasi. Konsumen yang digunakan dicapai oleh dana dekorasi adalah penduduk wilayah di lingkungan Perate, lebih mudah menyewa dekorasi, baju adat, dan jasa make up untuk acara-acara tertentu. Analisis persaingan. Pertama, harga. Kedua, distribusi. Berdasarkan hasil survei atau wawancara saluran distribusi yang dilakukan oleh pemilik usaha dengan melakukan promosi di berbagai sosial media yang dimiliki dana dekorasi dan sesering memberikan diskon penyewaan pada hari-hari tertentu. Aspek produksi. A. Proses produksi. B. Alat yang ada dekorasi. C. Dampak sosial dan ekonomi. Aspek hukum. Berdasarkan hasil survei atau wawancara bahwa aspek hukum dalam usaha dana dekorasi ini seperti izin usaha sedang dalam proses. Karena izin usaha ini belum selesai diurus, bisa dikatakan bahwa usaha dana dekorasi belum memenuhi aspek hukum yang ada. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.